إن الله وملائكته يصلون على النبي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid ya. Kita masuk kepada bab yang baru yang ada di sekeliling kita, ya, pembahasannya yaitu tentang maja'a fis sihr, tentang hukum sihir, ya. Di sini penulis mencantumkan bab tentang sihir di dalam kitab Tauhid yang kita semua pahami, yang bapak-bapak semua pahami ini. Kalau mendengar kata sihir, apa yang ada di benak kita semua? Musyrik, apalagi? Apalagi? Selain dari musyrik, santet, pelet, apalagi? Kalau pengasihan, masuk nggak? Masuk nggak? Enggak katanya, ya. Nah, teluh, ya, apalagi? Sebelum kita membahas, ya, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan sihir. Di sini disebutkan bahwa, ya, kalau menurut bahasa, maka sihir itu maknanya adalah ibarah amma khafiya wa latufa sababuhu, yaitu sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Ya, adapun definisi secara istilah dapat dikatakan bahwa sihir merupakan azaim wa ruqa wa kalam yatakallamu bihi wa adwiyah wa tadkhinat wa aqd yu'athir fil qulubi wal abdan, ya, yaitu berupa jampi-jampi, kalimat-kalimat, asap, ya, ikatan-ikatan, ya, kita menyebutnya, di kita ada istilah buhul, ya. Kemudian itu semua dapat mempengaruhi hati dan badan. Jadi bagi orang yang mengamalkan hal tersebut, dia dapat terpengaruh hati dan badannya. Bisa membuat sakit orang, bisa membunuh orang. Kemudian, ya, juga yang paling populer adalah wa yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, dapat memisahkan antara suami dan istri. Nah, maka tentang pembahasan sihir ini sepakat dihukumi bahwa hukum sihir itu apa, Pak? Sudah pasti tentu haram, ya. Dan
Perbuatan sihir termasuk perbuatan kufur dan syirik, karena ia bersekutu dengan syaitan, ya, di mana manusia memiliki keterikatan dia dengan syaitan, entah bentuknya perjanjian, entah bentuknya apa, yang kemudian dengan tujuan untuk melakukan amalan-amalan tadi, ya, kegiatan-kegiatan tadi, bisa untuk melembutkan hati, kemudian bikin orang berpisah, bikin orang sakit. Nah, biasanya ini yang sering kita dapati nih. Dan kita di sini hukum sihir itu sangat berat sekali, Pak, ya. Kalau kita di sini misalnya nauzubillah, kedapatan, misalnya ada orang kedapatan dia melakukan amalan-amalan sihir. Apa hukum yang paling beratnya itu, Pak? Dibunuh, dipancung. Ya, yang menduakan Allah maka di. Ada yang sudah pernah mendapatinya, Pak, orang dipancung di sini karena kasus sihir gitu? Belum, ya? Ya, Masya Allah. Dan ini banyak yang menimpa teman-teman yang datang dari Indonesia, kemudian karena memang masyarakat kita di Indonesia itu kadang-kadang juga belum paham gitu, ya. Misal dibawakan batu-batu atau tanah gitu kan dari sana, yang kadang kitanya yang berangkat itu nggak pengen itu, tapi oleh keluarganya udah ini dibawa aja, ini ada bungkusan gitu kan, isinya tanah, isinya pasir, isinya rambut-rambut gitu. Ada kejadian begitu, Pak, dibawakan. Nah, kalau yang begitu itu maksudnya sihir bukan? Nah, khawatirnya adalah seperti itu. Dan kalau itu ketahuan di sini hukumannya sangat berat sekali, Pak. Ya, makanya ini juga jadi pelajaran bagi kita semuanya, mungkin bagi teman-teman yang akan pada datang ke sini karena mendengar kabar itu kan sudah dibuka kembali, Pak, ya. Akan dikirim 600.000 orang nanti yang akan datang ke Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan hikmah positifnya nanti jamaah kita di sini semakin ramai, insya Allah. Ya, separuh datang ke sini 300.000 berarti. Waduh, yang nggak muat nanti panitianya. Folk ya nanti di atas. Ustaz-ustaznya siap, ya. Dan kemungkinan Riyadh itu yang paling banyak nanti. Riyadh itu yang paling banyak. Ya, insya Allah paling lama nanti akhir tahun sudah mulai berdatangan. Nah, poin pentingnya adalah kaitannya dengan pembahasan kita di sini tentang sihir itu harus hati-hati, Pak. Ini juga perlu kita beritahu kepada teman-teman yang akan ke sini bahwa hukuman tentang sihir itu harus hati-hati. Kenapa? Karena hukumnya tadi dipancung, dan ada nanti di pembahasan yang akan kita bahas itu dalilnya itu ada. Nah, kemudian beberapa kejadian juga bukan sihir, tetapi orang salah sangka menganggapnya itu sihir. Ada kejadian di sini seperti itu, Pak. Misalnya biasanya ibu-ibu, ya, kalau kebiasaan di kita kan kalau sedang haid rambutnya jatuh itu kan dikumpulin. Ya, nanti kalau setelah suci mandi itu juga dicuci gitu kan, rambutnya dibasuh lalu kemudian dibuang. Ada kejadian seperti itu, Pak? Iya, biasanya masyarakat kita kan seperti itu, ya. Nanti kalau secara hukum fikihnya bisa tanya ke Ustaz Ahmad Hawasi, ya, seperti itu bagaimana gitu. Tapi kalau melihat dari sisi tauhid, kalau memang itu bukan perbuatan sihir maka bukan dihukumi sihir, ya kan?
hanya sekedar dia mengumpulkan. Cuma ketika di sini terjadi salah paham, ketahuan sama majikannya, disangkanya ngumpulin rambut-rambut banyak itu adalah untuk sihir. Nah, itu juga pernah ada beberapa kejadian seperti itu. Nah, jadi kita juga, teman-teman ini harus punya perbekalan tentang tauhid, ya. Dalam artian media-media sihir itu seperti apa? Ya biasanya seperti itu, dari rambut-rambut yang digulung, kemudian tali-tali yang dikumpulkan, benda-benda yang misalnya bangkai ayam gitu ya. Makanya kalau ada yang memberi itu atau dititipkan dari Indonesia, itu jangan mau, Pak. Yang pertama adalah itu termasuk bagian dari sihir, ya, perbuatan yang sangat besar sekali dosanya. Kemudian yang berikutnya adalah kena ancaman pidana yang berat. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung baca saja teksnya. Ada yang mau baca silakan, Pak. Halaman 93 di dalam buku ini, bab yang ke-24. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi sungguh mereka telah meyakini bahwa dalam siapa yang menukarnya kitab Allah dan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Al-Baqarah ayat 102. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka percaya kepada jin dan taghut. An-Nisa ayat 51. Iya, cukup dulu. Masya Allah, terima kasih Pak Riki. Di dalam bab ini penulis membawakan Al-Quran, ya, ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ya, dan sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah dengan sihir itu, tiada baginya keuntungan di akhirat. Ayat ini bercerita tentang orang-orang Yahudi, ya, alladzina istabdalu sihra an mutaba'atir rusul, yang mana mereka itu lebih mengutamakan untuk belajar sihir daripada mengikuti para rasul. Jadi kalau kita tarik dari sejarahnya bahwa ya, sihir itu bukan hanya ada di zaman kita saja. Sihir itu juga ada pada umat-umat terdahulu. Di sini ayat ini menceritakan tentang mereka orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka itu ridho dengan sihir dan mereka menjadikan sihir itu sebagai syariat, menggantikan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, bahkan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu orang Yahudi itu dikenal dia sebagai, ya, biasa melakukan sihir-sihir itu. Itu di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun pernah terkena sihir dan yang menjadi pelakunya adalah orang Yahudi. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Sunnah Nabi SAW, meyakini bahwasanya sihir itu ada. Sihir itu ada. Iya, meskipun memang mungkin banyak dukun-dukun yang bukan dukun tukang sihir, dukun palsu gitu ya. Bukan berarti kemudian sihir itu tidak ada. Sihir itu ada. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan di zaman Nabi, ya, ada orang yang melakukannya dan Nabi pernah diserang. Nah, di zamannya Fir'aun, para tukang sihir itu kan bisa menyerang, melemparkan menjadi binatang yang besar, menjadi ular, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa,
ya dengan melemparkan tongkatnya untuk menjadi ular yang besar. Nah, seperti itu. Jadi sihir itu ada. Sihir ada. Kemudian di dalam ayat yang kedua, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka percaya kepada al-jibt dan at-taghut. Ya, yang dimaksud dengan jibt di sini maksudnya ya biasanya disebutkan untuk as-sonam, yaitu berhala, was-sahir wal kahin, dan juga para tukang sihir dan dukun. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya maksud dari al-jibt di sini adalah as-sihr, yaitu sihir. Sedangkan taghut di sini adalah sesuatu yang melampaui batas, mujawazatul had. Setiap yang melampaui batas ya berupa kemaksiatan, maka ia disebut dengan taghut, ya. Dan ada satu penafsiran juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan taghut di sini adalah al-kahin, yaitu mereka para dukun ya yang bersekutu dengan setan, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang besar, yaitu berupa sihir tadi, ya, berupa sihir tadi. Jadi kalau kita dapat artikan ya dari ayat-ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya sihir itu hukumnya adalah haram. Ya, maka sesuatu yang haram tidak boleh kita dekat-dekat, apalagi kita melakukannya. Ya, seperti tadi misalnya kita ingin agar bisa betah misalnya, bisa ya kerjanya dapat majikan yang enak, nanti bisa bawa media-media seperti itu ya. Karena disebutkan di awal tadi, salah satu bentuk sihir itu adalah menggunakan tadi jampi-jampi, benda-benda tertentu, ikatan-ikatan, yang itu ada syarat-syarat ketika melakukannya itu, ya, sehingga diyakini bahwa alat-alat ini dapat mempengaruhi hati seseorang, dapat menimbulkan sakit, menimbulkan kematian, bahkan dapat memisahkan antara suami dan istri. Ya, maka ketika hukumnya haram, kita tidak boleh ya untuk dekat-dekat, kita tidak boleh untuk melakukannya. Bahkan bukan hanya sekedar haram, tapi kufur sahir dihukumi kufur, ya keluar dari Islam bagi orang yang melakukannya, dan juga di sana ada ancaman ya yang sangat besar sekali ya bagi para pelaku sihir ini, ya. Dan juga tentu yang namanya sihir itu karena dia adalah dari minasyirk, ya, perbuatan mensekutukan Allah, maka dia al-munafi lit tauhid, dia menafikan tauhid. Kenapa demikian? Li'annahu istikhdam lisyayatin wa ta'alluqun bihi, karena menggunakan setan dan betul-betul tergantung kepada mereka. Karena ketika melakukan sesuatu nggak ada yang gratis, Pak. Minta imbalan. Imbalannya apa? Kadang nyawanya orang gitu ya. Kadang minta disembelihkan kambing, minta disembelihkan ayam cemani. Ya. Itu kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di sini ayam cemani ada nggak? Ada. Oh gitu. Itu buat apa biasanya? Oh, dimakan. Itu darahnya juga hitam katanya. Kalau yang asli. Gitu ya. Tapi kayaknya di sini bukan untuk media-media begitu kan? Ya karena kan bahaya kan kalau ketahuan. Oh gitu.
Oh, jual beli biasa, ayam hias saja ya mungkin ya. Iya, tapi kalau di kita kan biasa identik untuk gitu ya. Bahkan kalau di beberapa daerah ya, seperti saya dapati di Cirebon itu ada toko yang khusus menjual untuk alat-alat begitu gitu. Ada gitu ya. Sampai kayak pocong-pocongannya juga ada gitu bikin. Telur apa namanya? Telur banyak. Apa telur banyak tuh? Angsa, soang gitu kan ada. Itu kan biasa digunakan untuk buhul ya. Itu biasanya digali di depan rumah orang yang disasarnya, ya, lalu kemudian ditaruh itu telur untuk sihirnya itu, ya sebagai medianya itu. Nah, itu kalau di kita bebas banget kayaknya kalau di online juga banyak ya. Ya mungkin. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada ya, karena memang hukumnya juga sangat ketat sekali untuk hal tersebut. Ya, jadi itu adalah perbuatan yang haram. Ya, kita jangan sampai dekat-dekat, dan kalau kita masih pegang, mungkin masih punya, dibawain apa gitu kan, ada rambutnya mayat apa gitu. Kadang-kadang ada yang begitu ya, Pak. Nah, itu jangan ya. Jangan sampai ya, yang pertama bawa jimat-jimat, bawa ikatan-ikatan nusroh apa gitu ya. Ya seperti itu nggak boleh. Yang kedua, ya bisa masuk bab sihir, dan kalau ketahuan akan ya nanti nggak bisa pulang, Pak. Ya, bahkan udah khalas wassalam nanti. Ya, seperti itu. Berikutnya, Pak, yang hadis ijtanibus sab'al mubiqat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhilah 7 perkara yang membawa pada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik pada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kepada Allah dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot, desersi dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan sikap terhadap wanita-wanita mukminah yang berjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Terima kasih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah ya 7 perkara, 7 hal yang mubiqat, yaitu yang menghancurkan. Ini kalau ada satu buah kalimat baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang berisi larangan, maka dia itu sudah pasti bentuknya adalah haram. Hukum asalnya ya, hukum asalnya adalah haram. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjauhi 7 hal yang dapat membinasakan atau menghancurkan. Maka para sahabat Nabi mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa itu yang dapat menghancurkan itu? Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, yaitu perbuatan mensekutukan Allah. Perbuatan mensekutukan Allah. Wasihru, kemudian sihir. Jadi syirik kepada Allah, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Jadi hukum asalnya membunuh jiwa, bunuh orang itu nggak boleh, Pak. Perbuatan dosa besar, perbuatan bunuh itu. Illa bil haq, kecuali dengan benar. Jadi ada kalanya membunuh orang itu dibenarkan. Apa itu kira-kira? Kalau bentuknya hukuman yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya
An-nafsu bin nafsi, yaitu qisas. Orang yang bunuh dibunuh lagi. Masya Allah ya. Orang yang bunuh hukumnya dibunuh lagi. Kemudian yang kedua, as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka dihukum. Tetapi hukum rajam bagi orang berzina ini sangat sulit sekali penghukumannya, karena memang harus betul-betul asli, saksinya 4 orang, ngelihatnya itu ngelihat langsung seperti ngelihat ember masuk ke dalam sumur, jadi ngelihat gitu. Jadi kalau ngelihatnya dari jauh aja kelihatan orangnya lagi apa gitu ya, itu nggak bisa. Makanya di dalam sejarah Islam hukum rajam itu terjadi adalah karena pengakuan atau iktiraf, bukan karena persaksian. Karena kalau persaksian sangat berat sekali. Ya, bahkan di sini ya, mungkin bapak-bapak yang sudah lama di sini, ada yang 20 tahun, 30 tahun, kayaknya belum pernah dapati ada hukum rajam ya. Iya, karena memang apa? Al-aslunya para hakim, para qadhi, ya, mereka lebih mendorong untuk agar apa namanya, orang ini tidak mengaku gitu. Sebagaimana dulu Rasulullah itu kan didatangi oleh seorang sahabiah yang melakukan perbuatan zina. Ya, beliau keliru. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Oleh Rasulullah apa? Itu tidak ditanggapi sampai berkali-kali. Menghindar terus, enggak, mungkin salah, mungkin enggak, mungkin enggak. Nah, maka para hakim di sini pun ketika ada beberapa orang-orang kita yang tertangkap gitu ya, yang saya dapati infonya itu ketika di pengadilan sudah ngaku orangnya gitu kan, dia ditangkap gitu, memang berprofesi sampingannya sebagai itu gitu ya, ibu-ibu tertangkap basah, lalu di pengadilan itu, iya saya ngaku katanya melakukan itu. Oleh hakimnya itu di apa namanya, mungkin enggak, mungkin ibu dipaksa gitu kan, mungkin ibu ada yang nyuruh, mungkin ini terus saja dibegitukan, barangkali ibu dalam kondisi terpaksa, barangkali dalam kondisi tidak sadar, barangkali ada yang menyuruh, terus-terusan. Akhirnya betapa seringnya ketika kejadian awal yang ngaku, karena oleh hakimnya itu terus disampaikan seperti itu, bukan dipaksa, dia apa namanya, diarahkan agar ya saya terpaksa gitu. Nah kalau terpaksa kan beda, berarti kan dipaksa oleh orang gitu, sehingga tidak terjadi hukum rajam. Nah seperti itu. Tetapi al-aslunya ya, bahwa hukuman ya rajam atau membunuh atau dia dibunuh dilempari dengan batu ini adalah dia dari syariat Islam. Jadi hukum asal membunuh itu nggak boleh dibolehkan kecuali dia yang pertama adalah kisos, membunuh orang, kemudian orang yang pernah menikah dia berzina, kemudian yang ketiga apa Pak? Yaitu al-mufariq lil jamaah atau at-tariq lid-dini, yaitu orang yang murtad, dia keluar dari Islam. Nah, ini sab'ul mubiqat. Yang ketiga berarti ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Wa aklur riba, makan riba. Masya Allah, ini dosa. Masya Allah, ini diantara 7 dosa ini masuk ke peringkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang keempat ini ada di masyarakat kita ya, sangat berat sekali dan jadi masalah sosial yang begitu berat bagi pemerintah kita, khususnya kita yang di Indonesia ya, karena memang ekonomi juga sulit, kadang-kadang mau pinjam ke orang juga ya sama-sama nggak ada, ataupun kalau ada juga nggak dipercaya gitu kan, sehingga mungkin akhirnya pinjam uang ke atas nama bank itu, bank keliling mungkin ya, pinjamnya 500.000 jadi bayarnya 800.000 ya.
Apalagi kemudian muncul ada pinjaman-pinjaman online itu, pinjol gitu kan. Ada orang yang utang awalnya 5 juta tapi jadinya 500 juta. Loh kok bisa gitu seperti itu? Ada yang seperti itu Pak ya? Iya banyak gitu. Jadi itu al-aslunya hukumnya adalah terlarang ya, dosa yang membinasakan baik pelakunya maupun yang baik peminjamnya maupun yang dipinjamkannya. Makanya ya ini jadi peringatan kita bersama. Kemudian yang berikutnya adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, yang berikutnya wa tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan perang. Maksudnya apa? Di sini disebutkan kalau dalam artinya itu desersi, ini bahasa-bahasa militer ya. Jadi dia lagi perang kemudian dia lari. Ini juga masuk dosa besar ya Pak ya? Ya, jadi kalau misal kita diserang oleh musuh di depan, ya kita jangan lari. Udah tinggal perangnya aja, kita ikut bersama dengan pemimpin kaum muslimin, ya melawan mereka, jangan lari. Nah, itu masuk dosa besar. Kemudian yang terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Nah, ini menuduh orang berbuat ya zina ini tidak boleh sembarangan ya Pak ya. Tidak boleh sembarangan menuduh dengan berbuat zina ini. Karena apa? Yaitu berat tadi, di sana ada hukum qadzaf. Nanti dicambuk berapa kali Ustaz? 80 kali ya. Ya kalau nggak salah 80 kali kalau misal nggak terbukti tuduhannya itu. Kalau memang harus dibuktikan, menuduh orang berzina itu dibuktikan dengan apa tadi? 4 orang ngelihat langsung, laki-laki semua. Nggak boleh pakai CCTV, nggak boleh pakai kamera, nggak boleh kelihatan jauh. Jadi harus lihat di depan mata, di sini kelihatan prosesnya. Ya, nggak dihukumi. Dengan kamera nggak boleh. Harus lihat langsung, dan itu sangat berat sekali. Makanya harus hati-hati. Ya. Ya. Iya, dikurangin dosanya dalam artian orang yang dia digibahin, ya, orang yang dia digibahin, sebagaimana ada disebutkan di dalam hadis tentang hadis orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu, ya, bukan orang yang nggak punya uang dan bukan orang yang miskin, tapi orang yang bangkrut itu dia orang bawa banyak pahala, tapi ketika di akhirat nanti dibagi-bagikan itu pahalanya ke orang-orang. Karena apa? Selama dia di dunia mencela fulan, ngomongin fulan, jelek-jelekin fulan, dibagi-bagi semua. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau memang keadaannya adalah benar, makanya kita harus hati-hati, gitu kan? Apalagi sekarang di zaman medsos itu, oh ada artis fulan, aku ini, oh mantan gubernur Jawa Barat itu misalnya, gitu kan? Dituduh. Cuma yang jadi masalah si perempuannya ngaku gitu. Oh, wow. Makanya kita jangan, ya sampai saat ini kita ya tawakuf aja lah. Maksudnya jangan terlalu banyak berkomentar tentang itu, karena bahaya sekali hukumnya dalam Islam. Yang laki-lakinya nggak ngaku, yang perempuannya ada press release gitu kan, ngomong ngaku tanggal sekian. Itu kalau di hukum Islam, kalau ngaku gitu, hukum asalnya, ya dirajam gitu kan ngaku, gitu, ngaku. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya? Ya, tes DNA itu kan untuk menunjukkan dia anaknya atau bukan. Ya, kalau pembuktian zina atau tidak, yaitu tadi yang paling besar adalah dari pengakuan. Terutama adalah ketika dua-duanya ngaku. Kalau yang satunya ngaku, yang satunya enggak, berarti ya tugasnya hakim untuk, ya iya, seperti itu. Artinya menuduh kepada orang yang memang dia asalnya orang baik-baik, ya memang hukum asalnya orang baik-baik gitu kan, maka itu harus hati-hati karena terkena
ancaman yang berat. Ya, seperti itu. Selanjutnya Pak, ada 2 hadis yang terakhir ini, mungkin bisa dibacakan, silakan. Mau pakai mic atau langsung aja? Oke, langsung aja silakan. Ya, lagi terakhir. Selanjutnya maka kamu pun melaksanakan hukuman mati terhadap tiga tukang sihir perempuan dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Musa telah memerintahkan agar seorang budak perempuan muslim dihukum mati. Maka terkenal hukuman tersebut terhadap perempuan itu demikian pula diriwayatkan dari Musa. Imam Ahmad berkata diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Muhammad Iya, terima kasih. Masya Allah, ini beberapa riwayat dan hadis yang kita bacakan di sesi terakhir ini tentang hukuman. Kenapa tukang sihir itu dia dipenggal? Jadi memang ada hadisnya Pak. Ada riwayatnya. Makanya di sini berlaku hukum demikian. Haddus sahiri darbatun bisayf, ya. Meskipun di sini disebutkan bahwasanya hadisnya adalah mauquf, ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, katanya di sini disebutkan hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Dan juga di zaman Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mewajibkan aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Beliau memerintahkan untuk membunuh, ya, memenggal setiap tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Qala, ya, di sini kata perawinya yaitu Bajala bin Abdah, beliau mengatakan faqatalna thalasa sawahir, kami telah membunuh 3 tukang sihir. Nah, itu di zamannya Umar bin Khattab. Dan di zaman sahabat Nabi disebutkan sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hambal, itu ada 3 tukang sihir yang dibunuh. Ya, jadi dasar hukumnya adalah seperti itu. Kenapa di sini di Arab Saudi itu hukum asalnya tukang sihir mereka terkena ancaman yang sangat berat sekali. Makanya hati-hati ya Pak ya. Yang pertama memang ya kita harus bisa menghindari dan menjauhi sihir tersebut. Yang kedua, kita jangan ikut-ikutan deh kalau misal dikasih benda-benda apa dari kampung ya yang pulang misalnya liburan cuti dititipin apa rambut-rambut apa gitu, ikatan-ikatan, jangan mau. Ya, karena tentu itu perbuatan syirik. Yang kedua, hukumannya berat nanti Pak. Dan sesuai syariat Islam itu dipenggal, ya, dipancung. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kita semua ya dapat senantiasa berjalan di atas tauhid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan mudah-mudahan tentunya pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.